Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang si bungsu 7 bersaudara. Nah, jadi pada zaman dahulu ada satu keluarga di sebuah perkampungan yang terdiri dari 9 orang, yaitu ayah, ibu, dan ketujuh putrinya. Nah, jadi keluarga ini tuh sangat miskin, jadi untuk makan aja tuh terbatas gitu. Jadi yang ada di rumah itu yang dimakan. Nah, jadi untuk sifat ketujuh putrinya ini cenderung memiliki sifat yang malas karena setiap harinya tuh kerjanya tuh hanya makan, dan tidur aja. Jadi kayak nggak ada kerjaan lainnya gitu. Nah, saat kedua orang tua ini ingin makan, mereka tuh biasanya menyisihkan makanannya ini untuk dimakan pada malam hari. Karena kalau misalkan mereka makan di siang hari, mereka bisa kayak makanannya dimakan sama anak-anaknya. Nah, jadi pada suatu ketika si orang tuanya ini mau makan. Nah, udah makan. Nah, kebetulan si anak-anaknya ini udah tidur. Jadi mereka makan dan tiba-tiba si bungsu ini terbangun pada malam hari itu dan melihat kedua orang tuanya itu sedang makan. Jadi si bungsu ini membangunkan keenam kakaknya dan untuk ikut makan bersama kedua orang tuanya. Nah, jadi akhirnya si 7 putrinya ini ikut makan sama orang tuanya. Nah, dari hal itulah orang tuanya ini kesal sama ketujuh putrinya ini. Karena kejadian ini si orang tuanya tuh nggak kenyang gitu makannya. Nah, jadi pada suatu malam itu juga si orang tuanya ini merencanakan untuk meninggalkan si ketujuh putrinya itu di dalam hutan yang sangat lebat, yang sangat luas gitu. Namun si bungsu ini mendengar rencana jahat si orang tuanya. Nah, pada keesokan harinya si ayah ini mengajak ketujuh putrinya ini untuk ke hutan dengan alasan untuk mengambil bambu. Nah, namun si cerdiknya si bungsu dia telah mengetahui rencana si ayahnya ini tanpa sepengetahuannya gitu. Nah, jadi dia juga membawa buah kemiri untuk sebagai tanda jejak dia, biar dia tuh nggak tersesat pulangnya gitu. Nah, alhasil ternyata benar mereka ditinggalkan di dalam hutan itu. Nah, tapi akhirnya mereka bisa kembali juga karena dengan buah kemiri tadi. Jadi mereka bisa pulang ke rumah. Nah, itulah membuat orang tuanya ini semakin kesal gitu sama mereka ini karena karena mereka bisa pulang. Jadi si ayah sama si ibunya ini merencanakan kembali hal yang sama. Jadi pada keesokan harinya si ayah ini mengajak kembali si ketujuh putrinya ini untuk ke hutan untuk mengambil bambu lagi. Jadi dengan maksud yang sama gitu. Tapi si cerdiknya si bungsu dia membawa jagung untuk sebagai tanda jejaknya lagi. Jadi dia membawa jagung. Nah, ternyata dia tersesat di situ karena si buah jagungnya ini telah dimakan oleh burung elang. Jadi pokoknya 7 bersaudara ini tertinggal di hutan selama berbulan-bulan. Nah, nasib membawa mereka. Jadi ya mereka akhirnya di hutan itu selama berbulan-bulan. Nah, ketika pada suatu itu juga mereka bertujuh ini melihat ada sebuah ladang yang ditinggali seorang raksasa yang sangat besar. Nah, di situ juga mereka merencanakan untuk membunuh si raksasa tersebut. Nah, setelah raksasa terbunuh, akhirnya mereka membagi ladang tersebut. Nah, jadi membaginya tuh satu persatu gitu loh. Jadi 7 orang itu dibagi satu persatu. Nah, akhirnya mereka pun membuat gubuk di dalam situ. Nah, jadi pekerjaan mereka di situ adalah menanam padi dan bunga-bunga yang indah. Pada suatu ketika, lagi menghias bunga, nah ada burung elang yang datang ke gubuk kakak tertuanya. Nah, di situ niat elang itu untuk menumpang di situ, tetapi sama kakaknya ini nggak boleh karena takut bunganya itu rusak. Jadi si elang ini tidak boleh menumpang di situ dan saudara-saudara yang lainnya.
Tapi sesampainya dia di gubuk si bungsu, sama si bungsu pun boleh menumpang gitu. Jadi selang itu boleh menumpang di bunganya itu. Nah, jadi setelah itu si elang itu meninggalkan telur di situ, dan dia akhirnya pergi. Si elang itu pergi dan nggak tahu kemana. Nah, akhirnya si bungsu ini bingung, loh si elang kemana, nggak ada di situ. Nah, akhirnya dia membawa telur itu, dibawa masuk ke gubuknya dan ditaruh di dalam tempat beras gitu. Nah, keesokan harinya ketujuh bersaudara ini setiap pagi itu berangkat ke ladang untuk menanam padi. Jadi dia berangkat pagi dan pulangnya sore. Nah, jadi si bungsu dan keenam kakaknya ini berangkat ke ladang untuk menanam padi. Dan ketika pulang, si bungsu melihat bahwa rumahnya ini udah rapi dan udah ada yang memasak nasi dan udah ada yang memasak sayur juga. Jadi semua itu udah rapi dan udah ada yang masak gitu loh. Nah, si bungsu ini bingung, kok bisa rumahnya ini udah rapi terus ada yang masak, padahal di dalam rumah itu nggak ada orang sama sekali gitu loh. Nah, akhirnya si bungsu ini pun bingung kenapa kok hal ini terjadi gitu loh. Nah, pada keesokan harinya, pada saat si kakaknya ini ingin pergi ke ladang, tapi si bungsu ini tidak mau pergi ke ladang karena dia ingin mengintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Nah, setelah itu terdengar suara dari gubuk itu seperti orang memasak gitu, dan si bungsu pun melihat itu. Di situ ada laki-laki tampan yang dia tuh nggak tahu asalnya tuh dari mana. Dia memasak nasi dan tanpa berpikir panjang, si bungsu pun langsung memeluk si laki-laki tersebut, dan mereka berdua pun tercengang, dan mereka berdua juga saling jatuh cinta di situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan berumah tangga. Nah, setelah menjadi suami istri, timbullah iri dan dengki dari si 6 kakaknya ini, karena dia iri melihat si bungsu tuh dapat suami yang ganteng, yang tampan gitu ya. Nah, setelah itu pada keesokan harinya si keenam kakaknya ini berniat untuk membunuh si bungsu. Nah, setelah itu ketika mereka ini akan pergi ke ladang, nah jadi si suami bungsu ini ingin ikut serta ke ladangnya itu. Nah, setelah sampai di jembatannya itu, nah si bungsu ini diperintahkan oleh kakaknya untuk berjalan duluan. Jadi untuk si bungsu untuk jalan duluan gitu loh. Nah, setelah si bungsu ini jalan ke depan, nah si kakaknya ini memutuskan tali jembatan itu. Jadi si bungsu jatuh ke dalam sungai itu, sungai sangat dalam. Nah, di situ si bungsu dimakan oleh ikan yang sangat besar di situ, dan si bungsu hidup di dalam perut si ikan besar itu berbulan-bulan. Nah, pada suatu ketika si ikan besar ini merasa bosan berenang. Jadi akhirnya si ikan itu memutuskan untuk menepi ke darat karena dia ingin beristirahat di situ. Nah, setelah itu kebetulan di situ ada nenek-nenek yang sedang mandi di sekitaran sungai. Nah, si nenek itu melihat ada ikan besar di situ dan dia berniat untuk memotong perut si ikan itu tadi. Nah, tetapi itu gagal karena si perut itu tidak bisa dipotong dengan pisau yang biasa. Nah, akhirnya si nenek pun mengikuti arahan dari burung. Akhirnya terbelahlah si perut si ikan besar itu. Nah, si nenek itu terkejut karena di dalamnya itu ada seorang gadis. Nah, setelah itu si nenek itu pun membawa si gadis itu ke rumah. Jadi mengangkat si bungsu tadi sebagai anak atau cucunya gitu. Nah, pada lain tempat si suami bungsu ini bingung cari istrinya kemana karena udah berbulan-bulan nggak pulang gitu loh.
Jadi akhirnya dia jalan ke hutan dan dia melihat di situ ada satu gubuk. Nah, di mana si bungsu itu berada di situ. Nah, akhirnya si suami itu pun menghampiri si gubuk itu, dan disitulah si bungsu dan si suaminya bertemu. Ya, akhirnya mereka berpelukan dan saling saling melepaskan rindunya. Nah, disitulah mereka bertemu kembali selama berbulan-bulan nggak ketemu. Nah, disitulah mereka hidup berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.